Shalom, Amang Inang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang terkasih, kalau masih ada di luar silakan masuk ke dalam ruang gereja, kebaktian akan kita mulai. Silakan Amang Inang masuk ke dalam ruang gereja dan duduk di tempat yang telah tersedia. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kedua mempelai bersama kedua orang tua, bersama sintua pendamping akan memasuki ruang ibadah. Blessings all mine.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Udah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki ibadah pemberkatan perkawinan ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan Olanda Boru Tobing. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. For your faithfulness to me, I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Aku
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya simpulkan aja panggilan saya hari ya, Olive dan Veno. Ya. Saya membaca firman Tuhan untuk kita semua, terutama untuk kalian berdua. Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Olive dan Ola setelah sekian lama berkenalan dan juga beberapa lama berpacaran, kemudian melaksanakan ikat janji pernikahan, dan tibalah saatnya, puncaknya ialah hari ini, hari pernikahan kalian. Orang-orang yang menanti kehadiran Tuhan dan juga kita semua yang hadir di sini, kita boleh ikut apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 24 dan 25. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Maksud saya sudah sekian lama kalian persiapkan hati dan pikiran termasuk pakaian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, save us. O Lord, give us success. Saudaraku yang terkasih, inilah hari yang dijadikan Tuhan, hari yang dinanti-nantikan. Termasuk sampai tadi pagi, Anda persiapkan ini itu, kemas-kemas itu dan ini, salon dan lain-lain. This is the day, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus. Kebetulan jatuh pada hari Sabtu. Tahun depan tidak pasti hari Sabtu itu. Tapi yang pasti ialah tanggal 1 Agustus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari pernikahan Anda. Dan oleh sebab itu, jangan lupa rayakan nanti hari pernikahan Anda untuk tahun yang pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, saya nggak tahu, mungkin tidak hanya berdua lagi, tapi ada teman anak-anak untuk membantu saudara-saudara. Kalau saya nggak tahu, saya masih bisa ikut nanti tahun kelima. Saya sendiri sudah berusia 85 tahun lebih.
Dan saya senang karena mereka berdua meminta saya sebagai opungnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kalian berdua sangat apik dan cantik sekali. Serba putih kombinasi dengan celana hitam. Tapi saya mau tambahkan hal yang lebih indah ialah kalau kalian memakai pakaian rohani yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ada 5K yang disampaikan firman Tuhan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Kenakanlah itu. Pasti kamu lebih anggun lagi untuk dilihat orang tua dan kami sendiri juga. Kalau kalian dengan rendah hati, dengan lemah lembut dalam hidup Anda, dalam hidup rumah tangga. Izinkan saya menyampaikan satu puisi berdasarkan tulisan dari Alkitab bahwa Allah menjadikan Eva atau Hawa itu dari tulang rusuk Adam dan dihembuskannya nafas kehidupan. Izinkan saya dalam bahasa begini. Hadley menjabarkan kalimat yang singkat itu dan berguna untuk kita. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm, to be protected, and close to his heart, to be loved. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari kepala. Oleh sebab itu, istri jangan menjadi kepala daripada suaminya. Tapi juga bukan dari telapak kaki si laki-laki itu. Maksudnya si perempuan itu juga hargai harkat jati dirinya, bukan diinjak-injak. And near to his arm to be protected. Bahwa tulang rusuk itu diambil dari tengah-tengah ini. To be protected dan dilindungi oleh tangan ini. Suami bertugas untuk melindungi istrimu. Veno, ini karena saya opungnya saya bahasa apa ya, bukan saya pakai kalimat-kalimat ini. Veno, lindungilah Olive dalam rumah tanggamu nanti. And close to his heart to be loved. Dan tulang rusuk itu berdekatan dengan jantung laki-laki supaya ia dicintai dan dikasihi. Saudaraku yang kekasih, saya sampaikan itu sesudah saya cari-cari karena sudah puluhan tahun gak pernah memberkati pengantin lagi. Saya cari-cari apa yang saya mau sampaikan kepada pohopu saya nanti, Peno dan Olive. Itulah yang penting bagi kita. Dan dikatakan lagi di sini, bersyukurlah. Saya bacakan ayat 15 tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus, Eirene, Shalom. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh
dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Terima kasih. Saya pribadi juga berterima kasih kepada pendeta kita di sini. Karena saya diberi kesempatan untuk memberkati paupu saya yang 2 orang ini. Bersyukurlah karena saya tahu dan saya bayangkan orang tua kalian kedua belah pihak pasti sibuk persiapkan ini, itu, uang dan lain-lain dan lain-lain. Bersyukurlah karena saya dapat info bahwa sesudah pernikahan ini kalian berdua akan menempati rumahmu yang baru. Saya selama bekerja tidak ada rumah saya. Baru saya sudah pensiun, saya usahakan. Sesudah 65 tahun umurnya, baru saya usahakan rumah tempat tinggal. Kalian berdua sudah. Justru Tubing dan istrinya mungkin merasa sepi juga kalau mereka ini sudah tinggal satu rumah. Tapi begitulah. Jadi saya sarankan Anda juga kadang-kadang kunjungi orang tuamu. Begitu kedua belah pihak ya. Bersyukurlah karena gereja Menteng ini indah sekali ditata, dikelola. Ada satu ungkapan dalam bahasa Jerman berbunyi demikian. Heirat ist einmal im Leben. Saya ulangi. Heirat ist einmal im Leben. Terjemahannya, pernikahanku hanya 1 kali seumur hidupku. Jadi tidak ada kamus cerai atau berpisah. Tidak ada kamus seperti orang biasanya katakan I love you. Tetapi sesudah diberkati 1 tahun kemudian I hate you. Enggak ada itu. Sampai mati. Aku setia sebagai pendampingmu. Saya ingin sekali melihat rumah tangga kalian berbahagia dan tidak ada kamus cerai di situ. Dikatakan oleh Hadley tadi, semoga kalian saling mengasihi dan saling melindungi. Seperti tulang rusuk ini berdekatan dengan lengan ini, dilindungi, dikasihi, and close to his heart. Tulang rusuk itu berdekatan dengan jantung ini, supaya si perempuan itu, istrimu itu, kamu cintai, kamu lindungi. Tidak ada kamus cerai. Yang mengherankan bagi kita ialah yang bercerai dan sampai ke kantor pengadilan bukan orang-orang biasa, tapi orang yang sudah berpendidikan, yang sarjana, yang sudah punya pekerjaan. Yang satu merasa tidak cocok lagi dengan pasangannya, akhirnya mereka minta untuk bercerai. Doa saya, harapan saya untuk kalian berdua, sekali menikah untuk seumur hidup. Tidak ada kamus cerai. Saudaraku, Tuhan memberkati Anda. Dan khotbah saya tidak panjang, tapi saya simpulkan sekali. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia telah mempersatukan Anda berdua dan saling mengasihi dan tidak ada kamus cerai di antara kalian. Seumur hidup. Semoga untuk tahun-tahun depan tetap utuh rumah tangga ini dan Tuhan memberkati Anda. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman yang dikhotbahkan saat ini berkenan di hati-Mu, dan terutama Tuhan meteraikan, patrikan di dalam hati Olive dan juga Veno. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perdengarkan dari firman-Mu, Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami masing-masing. Orang tua kedua belah pihak, pengantin berdua juga Tuhan berkati. Terima kasih di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku bertakut bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina,
dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Rustantio Arga Rufeno, sarjana musik, sarjana manajemen, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara bersama-sama dengan Dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Olivia Arta Nadine Borutobing, yang telah dipilih oleh saudara Ros Constancio Arga Roveno menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ros Constantio Arga Ruveno menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak?
Apabila saudara menghendaki semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati Anda dan menyinari Anda. Tuhan mempersatukan Anda dengan kasih setia yang daripadanya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Anda dan memberi engkau Anda sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan. Tiba saatnya mempelai akan mengungkapkan ungkapan kasih kepada orang tua, diiringi duet Febrian Nabitupulu dan Rahmania Astrini. Every time I close my eyes and say my prayer at night, I thank God each day for your love that gives me wings to fly up high. To reach my dream, aim for the sky. You always say, Your head up high, smile on your face, and wish that you will always be the stars will lead you every step you take. Don't you ever be afraid. Believe in you, and I'll be there to guide you. Wherever you may go, thank you for your love forever.
you will always be love. The stars will lead you every step you take. Don't you ever be afraid. Believe in you, and I'll be there to guide you wherever you may go. Thank you for your love forever. Giving me my wings to fly Pujian kepada Tuhan akan dipersembahkan oleh dengan Parhalado dan keluarga, dan selanjutnya nanti diikuti oleh paduan suara NHKBP.
Majelis gereja akan memberikan sambutan dan selanjutnya penyerahan Alkitab dan akte perkawinan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan prosesi pemberkatan pernikahan anak-anak kita terkasih. Yang pertama Ros Konstantio Arga Ruveno. Maaf kalau ada salah pengucapan, saya panggil Veno saja. Kemudian bersama buruh terkasih Olivia Arta Nadine Buru Tobing. Selamat kepada kedua mempelai yang sudah menerima pemberkatan nikah. Demikian juga kepada keluarga besar yang juga sudah berhasil mengantarkan putra-putri ke jenjang pernikahan kudus pada siang hari ini. Kemudian juga kami tidak lupa sebagai mewakili Parhalado Jemaat HKBP Menteng mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah ikut hadir mendoakan acara prosesi pernikahan kita yang sudah berjalan dengan khidmat. Demikian juga kepada amang pendeta kami yang juga sudah melaksanakan pemberkatan pernikahan. Baik, untuk selanjutnya kepada kedua mempelai kita berpesan dari Parhalado, jadilah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita, yang berjalan berdasarkan berita Tuhan Yesus Kristus yang ada tertuang dalam ayat-ayat di Alkitab kita, menjadi keluarga yang diberkati dan lebih penting lagi adalah rumah tangga yang menjadi saluran berkat buat kita semua. Kemudian juga tidak lupa kami ingatkan bahwa ketika kita sudah berkeluarga maka suami akan keluar atau meninggalkan ayah ibu, demikian juga istri akan meninggalkan juga ayah ibunya. Kemudian juga nanti persatuan di keluarga ini kiranya hanya berlandaskan kasih. Nah, silakan nanti bisa dilihat di Alkitab kita ayat-ayat tersebut di Kejadian dan di Kolose. Maka pada kesempatan ini kami dari Parhalado akan menyampaikan sebagai tanda kasih kami berupa Alkitab yang akan disampaikan kepada suami, karena suami adalah komandan di dalam rumah tangga. Silakan nanti dibaca-baca sebagai ketua kepala rumah tangga untuk memedomani Alkitab sebagai acuan menjalankan rumah tangga. Demikian juga untuk sertifikat pernikahan nanti akan disampaikan kepada pihak istri, nanti sebagai pengelola, administrasi dan lain-lain di rumah tangga. Saya kira demikian dari kami, Parhalado. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah datang menghadiri dan mendoakan pelaksanaan prosesi pernikahan ini, dan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan kedua orang tua. Puji Tuhan, Shalom. Silakan untuk disampaikan.
Berikutnya yang kita kasihi, Liodra Ginting akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan kedua mempelai baru. I pray you'll be alright. And watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. I pray we'll be in our hearts and holding in our hearts when stars go out each night, in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno della mano alza vicino, simbolo di pace, di fraternità. We are still lying behind and haunted in our hearts. We hope this soul will find another soul to love. Let this be your prayer. Let this be your prayer. Just like every child, just like every child, need to find a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang
Dan janganlah tapi lepaskanlah kami daripada ini, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selesai. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, pemberkatan pernikahan dari Veno dan Olive telah berlangsung dengan baik. Amang Inang, silakan duduk. Baik, acara selanjutnya akan ada foto pengantin dengan pendeta. Fotografer silakan ngambil posisi di tengah. Bersiap-siap kedua orang tua dari